Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vita Mar'atus Solihah dengan NIM 2321011081. Saya mahasiswi Pendidikan Agama Islam dari Institut Kiai Haji Sufyan Sauri Majenang, Cilacap. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Moderasi Beragama yang diampu oleh Ibu Indri Muflihatul Khairiyah, MAG. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang moderasi beragama dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, di mana kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini merupakan kekuatan besar bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara yang lain. Namun, di balik kekayaan tersebut, keberagaman juga bisa menjadi tantangan apabila perbedaan yang ada tidak disikapi dengan bijak. Dan hal itu dapat memicu konflik, perpecahan, dan kekerasan. Terutama ketika perbedaan itu menyangkut agama, konflik seringkali menjadi lebih sensitif dan mudah membesar. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan satu sikap untuk menjalani kehidupan beragama, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa sih? Jadi, moderasi beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai cara beragama yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Moderasi berarti berada di tengah, adil, dan seimbang. Beragama secara moderat bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama, tetapi sebaliknya, moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh pada ajaran agama masing-masing, tetapi tetap menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Kementerian RI menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak memaksakan kehendak. Artinya, seseorang boleh yakin bahwa agamanya adalah yang paling benar. Namun, keyakinan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Mengapa sih moderasi beragama itu penting, terutama di negara kita, Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang multikultural, yang artinya kita tidak hidup dengan orang yang sama latar belakangnya dengan kita. Baik di lingkungan, sekolah, tempat kerja, masyarakat, kita akan selalu bertemu orang yang berbeda suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Jadi, di sini moderasi beragama berperan penting untuk menyelaraskan itu semua. Jika setiap orang memaksakan kebenaran versinya sendiri tanpa menghargai orang lain, maka yang akan terjadi bukan persatuan, melainkan perpecahan. Inilah sebabnya mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting. Dan agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Moderasi beragama juga menjadi benteng untuk menghadapi radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan dan kekerasan. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama dalam ajaran Islam, moderasi beragama dikenal dengan istilah wasatiyah, yang artinya sikap yang berada di tengah. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai universal dalam agama lain, yaitu prinsip yang pertama tawasud atau sikap tengah, yang kedua tawazun artinya seimbang, yang ketiga i'tidal artinya adil, yang keempat tasamu atau toleransi, yang terakhir musawah atau kesetaraan. Selanjutnya yaitu sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, moderasi beragama dapat ditunjukkan dengan sikap sederhana namun tetap bermakna. Contohnya yaitu dengan menghargai perbedaan
seperti agama, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu tidak menyebarkan ujaran kebencian dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Karena setiap orang itu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Contoh nyata moderasi beragama di Indonesia. Salah satu contoh nyata moderasi beragama dalam sejarah Indonesia yaitu sikap Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam. Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi pada Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang menganggap bahwa sapi adalah hewan yang suci. Sampai saat ini, tradisi tersebut masih dijaga oleh masyarakat Kudus sebagai bentuk toleransi dan moderasi beragama. Oke, kesimpulannya, moderasi beragama adalah kunci penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan tanpa harus kehilangan identitas dan keyakinan agama masing-masing. Melalui moderasi beragama, kita dapat membangun masyarakat yang rukun, adil, dan harmonis. Oleh karena itu, peran guru, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada para generasi muda sekarang. Dengan memahami dan menerapkan moderasi beragama, kita turut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan mewujudkan kehidupan yang damai bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.